Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi yang indah sekali. Ya, kembali saya berada di tempat ini. Saya ditemani oleh teman saya yang baru datang dari Depok ya. Saya mau ngobrol-ngobrol nanti tentang dia punya kesaksian. Shalom Mbak Ati. Halo, Sapa? shalom. Ya, nanti kita mau dengar ya kesaksian Mbak Ati yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita mau cari tempat dulu yang enak ya. Amin. Oke. Yuk kita cari sambil jalan. Kita duduk dulu yang enak. Ini letaknya di Villa Bayan. Ke dalamnya. Nah, sungainya jernih sekali. Di sana juga di seberang banyak gazebo kecil. Shalom Mbak Ati, selamat Shalom, pagi. selamat pagi. Ini kan tentu saja aku lagi tertarik dengan kehidupan Mbak Ati nih, yang kelihatannya sebagai wanita ini tegar sekali ini. Ya, Mbak Ati ya. Ini sebenarnya ada rahasia apa? Rahasianya yaitu saya ada kesaksian sedikit ya tentang kehidupan saya. Kalau cerita dari dulu sih terlalu panjang ya. Saya rasa secara singkat aja. Maaf Mbak Ati, mungkin kita bisa maju sedikit biar kedengaran karena kita kebetulan nggak bawa alatnya, jadi kita langsung suaranya ya. Silakan Mbak Ati. Baik. Dari waktu itu 2017 ya kejadiannya. Sebelum waktu itu setelah anak saya menikah, terus sebulan kemudian suami saya itu sakit tiba-tiba. Dia nggak pernah sakit ya. Anak saya 2 ya. Suami saya waktu itu masih di luar Kristus, itu sebelum dibaptis waktu itu ya. Dulu intinya dari luar Kristus ya. Tapi setelah itu dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Waktu itu tahun 90 dia dibaptis. Itu pun dengan kaget ya, tanpa paksaan dari kita. Maaf Mbak Ati, sebentar. Tahun 90 baru baptis. Memang sebelumnya dari seberang atau gimana? Dulunya dari luar Kristus yaitu Sudah Kristus ya. Terus gimana itu? Nah, setelah itu dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, kita punya anak 2 ya, laki-laki semua. Nah, yang satu itu yang kecil malah menikah 2017 kemarin ini ya. Oh, baru berapa tahun ini ya? Terus setelah itu suami saya sakit tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda apapun. Dia pulang dari kantor, dia muntah-muntah, dia tiba-tiba sakit. Nah, setelah dia sakit, saya pikir gini, harus dibawa ke dokter segera. Saya pikir bawa ke dokter juga, saya pikir saya minta suntik sama dokter. Waktu itu saya bawa ke Siloam Kebonjeruk Joglo sama dokter Yanto ya. Saya minta suntik vitamin sama suntik mah. Dokter bilang nggak bisa sembarangan begitu, katanya gitu. Langsung dokter bilang nggak bisa. Setelah dikontrol ternyata harus dirawat hari itu juga. Saya kayak boleh dibilang kayak kesambar petir ya. Itu kagetnya luar biasa ya. Gitu. Pasti ya teman-teman. Akhirnya saya ngambil keputusan pada saat itu. Saya nggak pernah ngalamin suami saya itu sampai
sakit gitu ya, sampai tiba-tiba dirawat waktu itu Selama saya itu memang sehat gitu ya, paling Sehat. sakit biasa masuk angin paling gitu. masuk angin atau flu gitu ya gitu. Nah pada waktu itu setelah dia dirawat, akhirnya saya ambil keputusan hari itu juga saya harus keluar kerja. Saya bilang gitu, saya harus keluar kerja. Saya nggak mau istilahnya sampai terjadi apa-apa, saya merasa nggak pernah ngurusin gitu ya. Jadi saya pikir saya harus berbakti, soalnya selama ini juga saya pernah ngalamin sakit sampai puluhan tahun, kata kasarnya terus-terusan begitu ya, sakit penyakit ganti-gantian ya. Kenapa sakit apa? Pernah waktu itu saya juga sakit, waktu itu umur 44 itu saya komplikasi, boleh dibilang nggak mungkin saya hidup. Saya itu dari mah kronis, sakit tipes, terus lever, sampai boleh dibilang sudah Wih. parah sekali. Komplit ya. Ya, Ya, terus terus asam gimana? urat sama kolesterol luar biasa tingginya, tapi puji Tuhan sampai sekarang saya dikasih kesehatan. Saya Puji baru Tuhan. baru sehat boleh dibilang ya. Tiba-tiba suami saya sakit begitu, saya nggak ngerti saya gitu. Ada maksud apa di balik semua itu ya? Nah setelah itu saya pikir terus kita pikirkan terus sehat gitu, kita minta mujizat dari Tuhan supaya suami saya itu kan karena orang ibaratnya tadi bekas dari luar Kristus, saya mau supaya Tuhan itu ngasih mujizat terhadap suami saya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Setelah pas sampai 100 hari, nggak taunya suami saya itu benar-benar dipanggil Tuhan. Itu saya sampai syok pada saat itu ya, saya sampai teriak, Tuhan mana janjinya, saya gitu. Di situ saya benar-benar Ada ini ya Mbak Tis, sebentar, ada kayak semacam berontak. Kenapa sih aku sudah masuk Ya. di dalam menjadi orang percaya, tapi tetap aja Tuhan nggak kasih jawaban atas semua Ya. itu. Tapi sesungguhnya ya Mbak Ati, terkadang Tuhan memang membuat satu peristiwa yang mungkin dirasa kita tidak enak, dirasa kita tidak baik, tetapi sebenarnya ada maksud Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita. Nah, gimana itu Mbak Ati, untuk Mbak Ati? Nah, pada waktu itu setelah suami saya dipanggil Tuhan, saya mikir begini, tapi puji Tuhan ya, Tuhan tuh kasih kekuatan buat saya bahwa sampai Amin. keadaan suami saya tidak ada itu, Tuhan panggil itu, saya nggak pingsan dan saya maksudnya lemes-lemes, badan saya luar biasa itu, Tabah sampai kayak gitu nggak ada ya. daya. Tapi saya kuat, sampai yang Nah. memandikan aja suami saya aja saya. Saya bilang puji saya Tuhan. Haleluya. saya bersyukur di situ, Ha-ha. kasih kekuatan. Nah, Iya. setelah itu kata kasarnya gini, saya tuh sampai bingung. Saya seperti kayak apa namanya, layang-layang talinya putus. Jadi saya kemana salah, ke sini salah, kemana salah. Saya mau berusaha bekerja aja, saya terlalu keinget mau pulang. Saya nggak bisa untuk bekerja lagi. Iya, iya, iya. Begitu. Akhirnya saya ngambil keputusan saya tidak akan bekerja lagi. Iya. Ya, terima kasih. Nah, setelah itu akhirnya apa? Boleh dibilang luka belum Makasih. apa namanya? Luka aja boleh dibilang belum sembuh ya. Tiba-tiba anak saya itu pagi-pagi pas tahun baru waktu itu ya, setahun kemudian. Tahun baru dia tidak begadang ya, dalam 1 bulan itu memang dia mengajak saya untuk pulang ke Jawa. Katanya kangen sama bapaknya. Saya bilang itu aneh sekali perkataan kamu, kok Padahal kangen. tahu Saya bapaknya bilang, udah- bapaknya sudah nggak ada. Saya bilang gini, ya udah selesaiin kuliahnya, kan Januari harusnya dia di wisuda. Ternyata apa? Tuhan punya rencana lain ya. Setelah pas harusnya dia udah mau di wisuda, tiba-tiba dia tuh tanggal 2 Januari itu tiba-tiba sakit dada. Mama, saya nyesek, katanya saya nyesek, saya lari, padahal saya lagi di belakang rumah, saya lari luar biasa, saya lari ke situ. Tiba-tiba saya nggak tahu ya ada kekuatan apa, saya tiba-tiba langsung saya tumpang tangan ke anak saya. Setelah tumpang tangan ke anak saya Langsung akhirnya spontan ingat spontan Tuhan ya itu ya. saya ingat di situ, saya merasa di situ mungkin memang Roh Kudus tuh menggerakkan hati saya untuk supaya selalu Pasti, bersandar, bukan mungkin lagi. ya, bersandar kepada Tuhan gitu. Terus Akhirnya pas setelah itu dikerikin, dicototin, dia juga sudah buang gas gitu, sudah minum air saya bikinin sudah 2 kali. Akhirnya tidur, setelah tidur saya nggak tahu ada gerakan apa, saya bilang gitu. Saya bilang saya rasa memang itu Roh Kudus yang menggerakkan saya. Saya tiba-tiba dia tidur di sebelah, saya langsung masuk ke kamar, saya tutup pintu, saya langsung berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan biar kehendak Tuhan yang terjadi, saya bilang gitu. Ini anakmu, saya bilang, saya serahkan kepadamu. Kalau memang ada sakit penyakit, saya tolak dalam nama Yesus, supaya Tuhan kasih kesembuhan, biar mujizatmu terjadi dalam kehidupan anak Iya. ini. Setelah saya sudah selesai berdoa, saya keluar, saya duduk di ruang tamu. Iya. Tiba-tiba tuh anak bangun, Mama, kepala saya kelingan lagi. Tiba-tiba di situ langsung nyesek, langsung nggak ada daya. Saya teriak, Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Pada saat waktu itu saya minta tolong sama pendeta itu bilang, nggak bisa, saya nggak bisa ambil keputusan mau didoakan begitu, takutnya nanti dia manifest atau apa. Saya bilang, itu urusan Tuhan,
Kan saya pikir gini loh, kalau memang orang itu memang mau mendoakan, saya bilang gitu, kenapa takut manifest? Ada kuasa Tuhan untuk Ya, mengikat, saya ah. pikir gitu. Lagi Tuhan itu kan tidak membatasi ruang dan waktu, itu pikiran saya. Saya hanya bisa berteriak pada waktu itu, saya memang percaya sungguh pada Tuhan Yesus, tapi belum seperti sekarang ini ya. Pada waktu itu saya teriak Tuhan Yesus, akhirnya apa, tiba-tiba anak saya pun saya bawa, nggak ada 5 menit dibawa ke rumah sakit, nggak taunya sampai di rumah sakit ngurusin administrasi belum selesai, anak itu benar-benar lewat dipanggil Tuhan. Di situ saya sampai, padahal pada waktu itu saya posisinya lagi puasa, itu hari Kamis itu saya sampai dada saya tuh sampai rasa dingin. Akhirnya apa, mungkin kalau pada waktu itu saya nggak dikasih minum, nggak tahu siapa ngasih minum saya, baru langsung saya plong begitu. Kalau nggak saya rasa pingsan kali di situ ya. Cuman setelah itu saya pikir gini, rasanya hancur saya sudah boleh dibilang dari suami saya aja istilahnya boleh luka belum sembuh, ditambah anak saya gitu ya. Saya bilang, apa yang mau terjadi dalam kehidupan saya, ataukah memang ini rencana Tuhan, saya bilang gitu. Sedangkan anak tinggal 1, saya bilang gitu, apa yang saya mau perbuat, boleh dibilang saya tuh nggak tahu apa yang mau saya perbuat. Pada saat itu saya pun boleh dibilang saya nggak pegang uang. Saya paling uang cuman berapa ada di ATM tuh, ada anak yang dipanggil Tuhan, saya nggak tahu ada di mana ATM-nya pada waktu itu. Jadi saya dengan keadaan apapun, saya percaya semua itu Tuhan akan penuhin. Walaupun dengan keadaan apapun saya harus, walaupun sekarang saya perlu memegang uang, saya harus bawa ini anak bawa ke Jawa, tetap saya bawa ke Jawa. Tapi puji Tuhan sampai di Jawa semuanya Tuhan cukupin buat kebutuhan semuanya, baik suami saya maupun anak saya pada waktu itu ya. Akhirnya setelah itu saya bagaimana? Saya pulang ke rumah saya lagi ke Depok. Nah, saya berpikir gini, apa yang harus saya lakukan sedangkan saya hidup sendiri. Di situ seperti kayak orang kayak nggak punya pegangan. Tapi saya tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Hanya berseru kepada Tuhan Yesus. Saya ingat ya, bahwa kita tidak boleh bersandar kepada siapapun, kita boleh bersandar sama manusia, hanya boleh bersandar kepada Tuhan Yesus di situ. Betul ya, amin. Saya terus di situ saya nginget ada janji Tuhannya dari Yeremia 33 ayat 3 ya. Di situ dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu yang saya pegang di situ. Setelah itu saya berpikir, waktu itu saya suka selalu mendengarkan khotbah dari Philip Mantova atau dari siapapun yang dari YouTube ya. Di situ saya mencari, saya bilang gitu. Akhirnya pada waktu itu saya ada satu khotbah dari Philip Mantova pada hari Sabtu waktu itu. Nanti akan ada yang terkuak ya, hari Selasa gitu ya. Saya pikir apa ya, sedangkan saya pada waktu itu saya gelisah sekali. Itu gelisah luar biasa, sampai saya hubungin pendeta satu persatu dari gereja di Jakarta maupun di mana saya hubungin. Yang respon yaitu Pak Petrus dari dari Malaysia ya. Itu benar-benar boleh dibilang itu memang gerakan Roh Kudus melalui Pak Petrus tadi ya. Dari situ, Pak tolong dukung doa saya besok ya Bu. Baik Bu, katanya. Saya bilang baik Pak, saya bilang gitu, terima kasih saya gitu. Besok benar tiba-tiba diteleponin, Bu sudah siap gitu. Saya bilang baik Pak gitu. Nggak taunya setelah saya buka video ternyata itu sudah 6 orang, saya kaget juga. Saya bilang yang tergabung dalam HMC itu ya. Akhirnya dari situ saya mungkin apakah ini, saya bilang, saya baru sadar apakah ini yang kemarin Tuhan, ini kan. apa yang Tuhan janjikan, bahwa itu semuanya kita tidak ketahui. Setelah saya didoakan ternyata saya ditangkap, yaitu oleh Pak Suhandi sama Ibu Rindang di situ. Saya merasa di situ luar biasa. Jadi dari situ saya sekarang merasa ada ketetapan hati, ada keteguhan hati, bahwa Tuhan ngasih kekuatan bahwa saya. Mungkin memang Tuhan ada rencana yang terbaik buat saya, walaupun tidak mungkin lagi Mbak Api, tapi pasti rencana Tuhan pasti terbaik. Saya percaya itu. Jadinya sampai sekarang puji Tuhan, dengan kenal dengan sama Pak Petrus, sama Ibu Rindang, sama Pak Suwandi menarik kita untuk menjadi pendoa, dan begitu juga sekarang kenal sama Ibu Deborah,
maupun kenal sama yang lainnya. Puji Tuhan itu udah anugerah luar biasa buat saya. Iya. Ya. Jadi ini ya, di dalam Tuhan itu nggak ada kata takut dan gentar. Ya, maksudnya Amin. gitu ya. Iya. Ya. Karena Saya di situ saya terus terang. Di saat saya keadaan apapun saya terus berteriak, saya minta sama Tuhan. Saya nggak pernah mau teriak sama orang. Banyak yang bujukin saya supaya saya keluar dari Kristus untuk mengikut di luar Kristus ya, gitu. Tapi saya percaya, saya bilang itu, saya memang bilang terus terang, memang agama semua mengajarkan baik, tapi keselamatan tidak ada Ya, selain Tuhan selain Yesus, Tuhan Yesus. gitu. Amin, betul. Di situ. Betul. Jadi saya merasa terus terang, saya merasa bahwa sekarang walaupun suami saya sudah dipanggil Tuhan, walaupun anak saya sudah dipanggil Tuhan, saya percaya saya lebih kuat sekarang, saya lebih bersandar kepada Amin, Tuhan Yesus. amin. Itu Iya. harapan saya. Ya. Wah, luar biasa banget kesaksiannya ya, di mana tadi mengalami satu hal, satu momen yang benar-benar membuat secara manusia itu Mbak Ati ada rasa takut ya ketika ditinggalkan suami, kemudian 1 tahun kemudian ditinggalkan oleh anaknya, dia merasa bahwa hidupnya hanya sendiri. Tetapi disitulah ketika ya, jadi Tuhan senantiasa menolong di saat kelemahan kita, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Iya kan? Ya. Nah, tidak ada rasa takut ketika di dalam Tuhan, dalam segala persoalan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, maka rasa takut dan gentar tidak dibutuhkan lagi. Amin. Ada Haleluya. sedikit, Iya, ada apa? sedikit lagi. Nah, di saat keadaan saya sudah sendiri, ya, itu kemarin ini boleh dibilang saya kan setelah mengikut itu apa namanya grup doa itu, akhirnya apa dikatakan sampai dicaci maki ya dari adik-adik saya semua sampai dikatakan Kenapa saya itu? gila, sesat katanya gitu. Sekarang mulai sesat katanya. Sedangkan saya mengatakan suatu apa yang dikatakan dari firman Tuhan ya. Saya memperkenalkan keluarga gitu loh, supaya apa yang benar-benar kita lakukan itu seperti kayak harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dan kita harus ngambil pertobatan itu. Dia bilang ngatakan gila katanya gitu. Tapi puji Tuhan, sekarang setelah kejadian itu akhirnya mereka semua tidak ada pertentangan, maksudnya tidak ada luar kata-kata biasa, apapun. puji Saya Tuhan. percaya itu ada rencana Tuhan. Harapan Nah. saya yaitu supaya apa? Semua keluarga saya diselamatkan. Amin, amin. Nah, ya itulah Mbak Ati yang saya tangkap ya, bahwa kita jangan sampai terlepas dari persekutuan yang sehat. Amin. Apa sih persekutuan sehat? Tetap seperti apa yang sudah dikatakan tadi Mbak Ati, bahwa Mbak Ati menemukan satu persekutuan di mana orang-orang itu begitu gigih untuk bekerja di ladangnya Tuhan sebagai pendoa atau pelayanan yang lain ya di situ. Nah, itu satu hal yang sangat luar biasa dan diharapkan tidak pernah terlepas dari persekutuan yang sehat. Karena ketika kita terlepas, maka tidak ada yang menegur kita, tidak ada lagi yang menasehati, tidak ada lagi yang menguatkan kita. Karena di luar persekutuan Kristus, persekutuan yang indah itu, maka kita akan oleng. Amin. Ya. Ya. Jadi tetaplah bersama Tuhan, tetap semangat dan percaya bahwa Amin. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Mbak Ati buat pagi hari Ya, ini, luar biasa ya. Tetap Mungkin dalam Yesus. Amin. tetap dalam Yesus, dalam keselamatan, kerjakan keselamatanmu. Amin. Puji Tuhan. Oke. Haleluya.